Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, selama 11 tahun dalam pelarian, Joko Chandra akhirnya ditangkap. Buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu ditangkap di Malaysia pada Kamis 30 Juli 2020 malam. Sudah beberapa kali aparat keamanan dikelabui. Lalu setelah Joko Chandra tertangkap, apa selanjutnya? Untuk membahas hal ini, bersama kita sudah hadir pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Fikar, nanti kita akan membahas mengenai apa selanjutnya yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan terhadap Joko Chandra dan juga orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Ya, sudah 11 tahun buron Joko Chandra, berkali-kali juga sudah mengajukan sidang PK. Kok bisa ya Pak ya? Ya, itu indikasi bahwa sistem kita tidak bekerja, atau kalaupun bekerja itu bisa disiasati oleh Joko Chandra, ya. Padahal dia sudah kabur 12 tahun, bahkan kita dengar sudah menjadi warga negara Papua Nugini, ya. Tapi ternyata dia Papua Nugini, ya. Tapi dia bisa bolak-balik mondar-mandir masuk ke Indonesia dan ternyata terbukti, ya. Bahkan seorang pejabat yang ada di instansi yang sangat kita sayangkan, yaitu di kepolisian, ya, justru membantu kelancaran bolak-baliknya Joko Chandra ini. Dan kemudian saya kira Bareskrim atau pimpinan Polri yang sekarang ini cukup tegas, ya, kemudian mengambil tindakan tegas menindak anggotanya yang terlibat di dalam bantu-membantu soal Joko Chandra ini. Nah, saya kira oknum-oknum pejabat di Polri pun itu tidak bekerja sendiri, gitu. Tapi dia ada rangkaian sistemnya, gitu. Pokoknya ada orang yang melobi, yang meminta, gitu ya. Kemudian ada orang yang membuka kemungkinan cekalnya, gitu ya. Jadi ada ini, kalau menurut saya ini gambaran sebuah bekerjanya mafia, gitu. Jadi ada pos-pos yang membantu hampir di seluruh sistem, gitu ya. Ada di imigrasi, ada di bahkan kan terakhir kita tahu ada orang kejaksaan juga, eksekutornya yang mestinya bekerja dia menangkap, justru dia bolak-balik bertemu dengan Joko Chandra, ya. Bahkan mungkin dia menjanjikan sesuatu pada Joko Chandra dan dia juga menerima sesuatu, gitu. Jadi lengkaplah bahwa sistem kita ini saya suka mengatakan sistem kita ini dikentutin, ya, dikentut. Saya tadinya menganggap ini suatu kecolongan, tapi ternyata kecolongannya disengaja, ya, karena diberi kesempatan oleh mereka yang punya kekuasaan, ya, mereka yang punya otoritas bidangnya, kemudian didekati, ya, sampai dia keluar masuk pun tidak terdeteksi. Sampai akhirnya masyarakat mengetahui ketika dia mengajukan PK. Itu sebenarnya ini awal ceritanya bahwa Pak Joko Chandra itu kemudian tertangkap, diketahui dia bolak-balik masuk. Kalau dia tidak mengajukan PK saja, ya, mungkin tidak akan terjadi ini. Karena dia tidak keluar ke ruang publik, gitu. Jadi ini menunjukkan Joko Chandranya yang lihai atau sistemnya yang sangat lemah? Jadi kalau menurut saya ini peristiwa terjadi konvergensi atau perkawinan antara kemahiran seorang Joko Chandra, gitu ya, melobi melalui orang-orangnya, terutama melalui pengacaranya, gitu ya, dengan kelemahan para pejabat kita yang tidak tahan melihat tumpukan uang, gitu ya, yang tidak tahan melihat kepentingan sesaat, gitu, sehingga dia rela mengorbankan jabatannya, rela mengorbankan kepentingan yang lebih besar sebenarnya, kepentingan hukum dan kepentingan negara. Iya. Jadi
Kalau saya itu tadi perkawinan antara atau konvergensi antara kemahiran melobi dengan lemahnya sistem kita. Jadi nyambung ya tuh ya Pak ya, langsung terjadilah Iya. kejadian. Ini artinya selain dari Joko Chandra ini bisa terjadi juga pada orang lain juga. Saya kira begitu, ya. Saya kira begitu. Ini kan seperti apa sih namanya puncak gunung es gitu. Ini satu kejadian ya, Pak. Iya. Bisa jadi ada banyak lagi. Nah, bahkan ya saya punya pengalaman ketika KPK baru didirikan 1-2 tahun, ya tahun 2003, 2004, 2005 lah gitu. Saya punya kebetulan saya membantu teman saya mengurus bisnisnya di Jakarta. Saya pergi Singapura. Nah, di Singapura saya diajak makan di satu gedung, ya, di lantai berapa saya lupa, 7 kalau nggak salah, ada namanya Warung Jawa Timur. Disitulah tempat berkumpul para buronan itu, gitu, kata teman saya. Bahkan dia bilang para eksekutor itu bertemu dengan buronan di situ, datang kemudian balik lagi gitu. Nah, meskipun Indonesia juga pernah penandatangan MLA itu tahun 2015, berarti belum ada MLA itu 2003 2004 ya. Yang ada dengan Malaysia perjanjian ekstradisi, dengan Singapura kita tidak punya perjanjian ekstradisi. Itu yang menguntungkan para buron. Ketika buron masuk ke Singapura itu nggak bisa ditangkap. Jadi Ya, ini karena menjadi kita catatan juga bagi pihak kepolisian agar mengadakan kerjasama juga selain dengan pihak kepolisian Malaysia juga dengan negara-negara lainnya begitu ya? Betul. Nah, tapi kan kepolisian itu bagian dari kekuasaan negara. Ya, artinya kalau negaranya bilang kita nggak punya hubungan perjanjian ekstradisi dengan suatu negara, maka polisi yang ada di negara itu juga tidak akan berani dia melawan pemerintahannya, ya kan? Pokoknya dia kemudian menyerahkan buronannya dan sebagainya gitu, nggak akan berani. Ya, jadi memang harus ada perjanjian dengan pemerintahannya dulu, baru kemudian pada pelaksanaannya maka kerjasama antar lembaga itu yang diperlukan. Polisi Artinya di sini polisi, peran dari kepala negaranya ini yang penting ya untuk menjalin hubungan kerjasama dalam hal penegakan hukum dengan negara lain. Betul. Jadi harus ada perjanjian ekstradisi itu yang penting. Ya, jadi antar pemerintahan, antar government gitu. Nah, kalau itu sudah ada covernya, maka ke bawahnya baik itu kepolisiannya, kejaksaannya atau kehakimannya pasti akan bisa bekerja sama karena sudah ada dasarnya. Gitu. Oke, baik, ini setidaknya ada beberapa oknum dari penegak hukum yang sudah diketahui berada di pusaran kasus Joko Chandra ini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Tindakan hukum apa saja yang harus dilakukan terhadap mereka? Saya sependapat dengan Menko Polhukam bahwa seluruh pejabat atau seluruh oknum pejabat yang terlibat di dalam peristiwa Joko Chandra ini harus dibawa ke ranah pidana. Ya, tidak cukup mengadili atau menghukum mereka dengan hukuman disiplin atau membebaskan jabatannya, ya, atau dengan hukuman yang lain selain pidana. Nah, tidak cukup dengan itu karena ini jelas-jelas sudah melangkahi sistem kita gitu. Jadi Indonesia sebagai sebuah negara besar kok bisa sistemnya diacak-acak seperti ini gitu. Itu yang sebenarnya bikin malu kita gitu. Nah, sehingga saya mengerti kemarahan Menko Polhukam bahwa semua jajaran harus dibawa ke ranah pidana supaya masyarakat Indonesia mengerti. Sudah dimulai dari kepolisian ya dengan menetapkan seorang pejabatnya ya jadi tersangka ya, ada Brigjen siapa itu ya. Prasetyo, kemudian juga ditetapkan ada pengacara yang bolak-balik melobi dan menghubungi gitu ya. Nah, yang belum kita lihat ini di kejaksaan dan di kehakiman. Nah, ya ini Ya, kira-kira kenapa? Memang belum atau apakah sulit sekali begitu? Ya, jadi kan gini, kalau dikaitkan dengan fungsi jaksa sebagai eksekutor gitu ya, atau paling tidak jaksa itu mengetahui di mana buronan ada, mestinya dia lapor ke atasannya ya untuk ditangkap itu buronan. Mestinya kan seperti itu kalau yang normal gitu. Ini dia datang bolak-balik 9 kali ya, tapi tidak pernah ada tindakan dari lembaga kejaksaan untuk menangkap. Nah, saya kira itu juga sudah memenuhi unsur pidana. Artinya kalau mengacu kepada
kepolisian, maka dia sebenarnya sudah membantu buronan. Jadi Hmm. pasal 221 atau 223 KUHP itu sudah memenuhi ya untuk oknum jaksa itu tadi. Atau bahkan pasal 426 ya yang membantu malah ya membantu melepaskan buronan gitu. Nah, ini bisa diterapkan dalam kasus ini. Tetapi yang bisa itu tindak pidana umum. Artinya kalaupun itu diproses, kepolisian yang akan memproses. Nah, kita tunggu apakah masuknya akan dari ketentuan itu ya ketentuan pidana umum ya yang melepaskan membantu buronan dalam konteks pidana umum, atau mau masuk yang lebih khusus. Umpamanya apa? Kalau kemudian ada ditemukan transfer atau rekening perpindahan uang dari Ya, aliran dananya. aliran dananya umpamanya dari Joko Chandra atau dari siapapun yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan Joko Chandra ke para pejabat itu, apakah pejabat di kepolisian, pejabat di kejaksaan, gitu ya, atau bahkan pejabat di keimigrasian, ya, maka saya kira itu bisa jadi jalan masuk untuk membawa orang-orang ini ke tindak pidana korupsi. Baik, nanti kita akan Jadi, bahas lagi mengenai saya- bagaimana kita bisa men-trace mengenai aliran dana ini yang supaya bisa menjerat Joko Chandra dan juga beberapa oknum-oknum lain yang terlibat.